Waalaikumsalam dan warahmatullahi menjadi wabarakatuh. co-host Selamat sebentar. sore Ibu-Ibu yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini, sore yang cerah ini, kita bisa bersama-sama menghadiri ya, Oke, Pak acara Sahidin, kita silakan dalam saja rangka berprofesi pendidikan, berdua. Pak yaitu Sahidin mempraktekkan udah, menjadi seorang Bos coach dan Sahidin coaching bertiga. Selamat sila kerja. ya, dengan menggunakan metode Tirta. Ya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dulu dengan bacaan doa. Kita baca surat Al-Fatihah sama, semoga dimudahkan. Lindungi syafaat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Semoga kita dimudahkan untuk hari ini, senantiasa diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Ibu-Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, untuk praktek coach dan coaching pada kali silakan Bu ini, Vera, sudah bisa jadi awali oleh Bu Sarwo sebagai coach dan Bu Eko sebagai coach. Nanti sama-sama kita akan membahas bagaimana praktek coach dan coaching sesuai dengan metode Tirta. Silakan untuk Bu Sarwo memulai dari praktek coach dan coaching. Kang, silakan Bu Sarwo. Ya. Aduh, selamat siang Bu Eko. Gimana nih kabarnya? Wah, lama tidak bertemu nih Bu Eko. Selamat siang Bu Sarwo. Alhamdulillah kabarnya baik. Cuman saya hari ini itu sangat capek sekali Bu. Saya tuh merasa sangat lelah sekali hari ini. Saya hari ini baru saja keliling sekolah, memantau anak-anak untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah Bu. Tapi ternyata ketika sholat zuhur berjamaah itu banyak sekali anak-anak yang tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah Ibu. Ternyata anak-anak masih ada yang di kantin, anak-anak ada yang sembunyi di kelas, bahkan itu ada yang sembunyi di kamar mandi itu Bu. Ya Allah, dan anak-anak itu ternyata juga ini kalau waktunya sholat malah pada nongkrong di gazebo. Ya, bahkan ini ada yang sengaja ini cari tempat wudhunya itu di luar dari musola, sehingga anak-anak malah tidak kembali ke musola. Aduh, saya ini gimana ini ya Bu ya solusinya? Iya Bu Eko, capek dan pusing ya Bu Eko ngurusin anak-anak. Terus ini kan kita sudah janjian untuk bertemu siang ini Bu Eko. Lah tujuan Bu Eko untuk bertemu dengan saya siang ini itu apa ya Bu Eko kira-kira? Nah, gini Bu, saya itu kan ingin ya anak-anak itu terkondisi dengan baik gitu. Anak-anak itu ketika waktunya jamaah sholat ya ada timbul kesadaran pada diri anak-anak itu, sehingga anak-anak itu bisa timbul rasa kewajiban muncul, sehingga profil pelajar Pancasila yang selama ini ingin kita terapkan kepada anak-anak itu bisa muncul Ibu. Oh gitu. Jadi di antara 6 profil pelajar Pancasila itu yang beriman dan bertakwa maksudnya Bu Eko akan dimunculkan itu ya Bu Eko ya? Ya, betul. Saya itu ingin menumbuhkan bagaimana profil Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang berakhlak mulia. Itu tujuan saya itu memunculkan itu di dalam diri anak-anak itu, Ibu. Oh, terus Bu Eko, indikatornya apa ya Bu Eko untuk memunculkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu? Ini Bu, saya itu ingin mengembangkan ya ini sikap religius, yaitu dengan sikap spiritualnya anak-anak itu menjalankan ibadah ya dengan kesadaran sendiri Bu. Jadi ketika ada jamaah sholat zuhur sudah muncul kesadaran sendiri, itu bisa timbul sikap religius dan
spiritual dari anak-anak. Itu indikatornya saya mau seperti itu, Ibu. Jadi tidak usah Bu Eko itu keliling-keliling, ngoyak-ngoyak, ibaratnya seperti itu ya Bu ya, muncul dengan sendirinya ya Bu. Kemudian Bu Eko, dari 1 sampai 10, menurut Bu Eko sekarang sudah pada posisi yang keberapa Bu Eko? Kalau keadaan saat ini saya melihatnya ini baru nilainya itu ya 4 sampai 5 lah Bu. Jadi baru sekitar 40 sampai 50%. Bahkan mungkin kurang dari 50%, berarti nilainya 4. Jadi kesadaran anak-anak itu sama sekali belum timbul. Sikap religius dan spiritualnya itu belum timbul dalam pelaksanaan ibadah ini Ibu. Tapi saya penasaran loh Bu Eko, angka 5 itu yang seperti apa menurut Bu Eko? Kok Bu Eko bisa mengatakan saya di 5 deh Bu Sarwo, begitu? Nah, kalau di angka 5 itu kita sudah ngasih peraturan, kita sudah ngasih himbauan, tapi kok ternyata anak-anak masih belum timbul kesadaran gitu loh Bu. Jadi ini saya merasa program saya ini masih berada di angka 5, belum bisa terlaksana dengan baik Ibu, program pelaksanaan sholat zuhur berjamaah Ibu. Nah, itu Bu Eko ya di angka 5. Kemudian Bu Eko punya target ya, ingin di angka berapa dan dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan. Pasti kan ada peningkatan Bu Eko, dari 5 mau ke berapa, kemudian waktunya berapa lama Bu Eko? Kalau saya itu ya pengennya bisa berada paling tidak ya di angka 8 atau 9 gitu ya. Tapi ini tentu perlu proses yang panjang ini Ibu. Dan saya itu ya punya rencana paling tidak dalam waktu 1 bulan ini bisa terlaksana itu nilai 8, 9 itu yang ingin saya raih gitu Ibu. Untuk pencapaian program saya ini. Tadi Bu Eko sudah mengatakan di angka 5. Kemudian kalau yang angka 8 itu yang seperti apa Bu Eko? Ya, kalau di angka 8 ya paling tidak ketika dengar suara azan, anak-anak itu sudah ada kesadaran untuk datang ke mushola. Tapi tentunya kesadaran anak itu kan tidak bisa muncul sendiri. Oleh sebab itu saya itu ingin ini ada koordinasi, ada kolaborasi antara wali kelas ya dengan guru mapel agama. Wali kelas itu bisa membantu kami untuk mengabsensi anak-anak karena jumlah anak kami kan sekitar 850. Jadi kalau kita yang sebagai guru agama, sesi agama itu menjalankan sendiri tentunya tidak akan mampu, maka kami perlu berkolaborasi dengan wali kelas. Dan tidak hanya wali kelas Ibu, kami itu pengennya ini sama guru BK juga. Guru BK itu bisa membantu kami memantau tempat-tempat tertentu yang memang jadi tempat favorit anak-anak gitu loh Bu. Kayak di warung, ya ada guru BK ketika waktu berjamaah di sana. Sekolah dan kira-kira anak itu di orang-orang ini jadi benar-benar bisa terkondisi maunya saya seperti itu Ibu. Berarti Bu Eko sudah punya rencana aksinya ya Bu Eko dengan berkolaborasi itu tadi. Maaf, tadi Bu Eko kan sudah ada rencana aksi untuk siapa saja Bu Eko? Wali kelas. Wali kelas dan buka, kemudian ya takmir masjid lah paling tidak membantu kami dalam hal penaraan jamaah seperti itu. Jadi kalau semuanya bisa berkolaborasi. Saya kita tarik lagi Bu Larasati. Ya. Baik Bu Eko, itu Bu Eko sudah melakukan rencana aksi, kemudian sudah menyampaikan pihak-pihak yang akan terkait. Berarti coba sekarang nih. Titik 3. Dengan demikian Bu Eko sudah bisa untuk melaksanakan itu tadi ya Bu Eko ya, untuk menimbulkan atau menumbuhkan profil pelajar Pancasila di dimensi bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Mungkin Ya, ya. ini Bu yang ingin saya tambahkan lagi ya supaya jamaah itu bisa menarik anak-anak itu saya itu ingin menambahkan ketika pelaksanaan program jamaah sholat zuhur itu ada kultum yang Pak diisi Ma'ruf udah berbibir bisa gitu. rekam? Jadi Kalau udah angkat jempol. Udah bisa rekam semangat belum? katanya kultum itu ya kadang diisi Bapak Ibu guru, kadang juga anak-anak yang memang ikut kegiatan rohis, Pak kadang Ma'ruf yang udah ikut bisa kegiatan rekam gitu belum? kita kasih teks yang menarik. Pak Jadi Ma'ruf. anak itu Pak Hidin antusias udah untuk bisa rekam? datang. Saya Kalau ingin udah saya angkat jempol. tambahkan seperti ini Bu. Jadi biar kegiatan jamaah sholat zuhur itu anak-anak datang Pak ke sini Sahidin dan seperti itu. udah Karena bisa rekam belum? dalam jamaah itu tidak hanya benar-benar melaksanakan ibadah, tapi juga ada Angkat jempol kalau udah olehnya. bisa. Termasuk saya juga ini Oke. Bu ingin memajang Makasih, hasil-hasil makasih. karya anak gitu di mading-mading musola gitu, pengumuman-pengumuman gitu. Mungkin itu yang bisa menarik perhatian anak gitu Bu. Kalau ingin tambahkan itu sebenarnya. Iya, wah luar Rekam, biasa rekam. sekali Udah Bu bisa. Eko. Ternyata Oke, sip. pertemuan kali Makasih. ini saya juga menambah wawasan, menambah apa ya? Mungkin beberapa yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Itu ya Bu Eko, terima kasih Pak sekali. Ma'ruf udah bisa rekam? Semoga apa Angkat yang jempolnya kalau udah bisa menjadi permasalahan Bu rekam. Eko sekarang sudah bisa teratasi Makasih. dengan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah Bu Eko tersebut. Terima kasih Bu Sarwo. Alhamdulillah ini saya bisa bertemu dengan Bu Sarwo, bisa membuka apa yang ada di sini itu Bu, unek-unek yang ada di sini. Saya bisa membuka pikiran saya, bisa menemukan solusi bagaimana tentang kegiatan pembelajaran ini ya, moral terutama pelaksanaan sholat berjamaah di tempat saya. Terima kasih sekali Bu Sarwo dan saya mengucapkan terima kasih semoga ini bisa terlaksana apa yang saya perjuangkan itu Ibu. Iya Bu Eko, semoga bisa terlaksana sehingga Bu Eko tidak usah lari ke sana ke sini lagi. Motivasi itu sudah motivasi berupa motivasi intrinsik yang timbul dari diri peserta didik atau murid-murid kita untuk melaksanakan ibadah. Sekali lagi terima kasih Bu Eko untuk pertemuan kita kali ini. Salam sehat dan bahagia serta salam takjim untuk keluarga Bu Eko. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selesai. Ya, alhamdulillah itu adalah salah satu praktek coach dan coachee ya pada sesi 1 di kelompok kita yaitu di mana tadi sebagai coachnya itu Bu Sarwo dan saya sebagai coachee dan membahas bagaimana tentang penerapan nilai-nilai moral yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada pada pelaksanaan kegiatan ibadah itu yang sudah kita laksanakan. Dan untuk berikutnya yaitu pelaksanaan praktek coach dan coachee sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bu Laras sebagai coachnya dan Bu Sarwo sebagai coachingnya. Monggo kami persilahkan untuk Bu Laras dan juga Bu Sarwo. Terima kasih Bu Eko atas kesempatannya. Saya akan melaksanakan main peran coachee dan coachee, saya sebagai coach dan Bu Sarwo sebagai coachee. Masalah yang akan kita bicarakan adalah masalah tentang pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Selamat siang Bu Sarwo. Aduh, gimana kabarnya nih? Lama tidak bertemu. Selamat siang Bu Laras. Iya Bu Laras, ini mohon maaf mengganggu waktu Bu Laras juga. Saya mengadakan janji dengan Bu Laras karena saya ada sedikit rasa kebingungan begitu Bu Laras. Lah kenapa ya Bu ya? Bingungnya kenapa Ibu? Mungkin Bu Laras juga sama ya sebagai guru. Setelah pandemi ini kok rasanya
apa ya, karakter anak di profil pelajar Pancasila itu kok kurang berkembang ya Bu Laras. Kalau saya demikian Bu Hmm. Laras yang rasakan. Oh, oh, jadi gini tujuannya Bu Sarwo ingin bertemu dengan saya itu mau membicarakan tentang itu. Oke lah, ya Iya. ya. Eh, memang ini ya Bu ya sama sih sebenarnya dialami oleh semua orang. Tapi mungkin lebih jelasnya yang permasalahan yang dialami Bu Sarwo itu yang seperti apa sih? Eh, kalau saya yang profil pelajar Pancasila itu yang apa ya Bu Laras, yang setiap hari saya temui di dalam kelas itu anak-anak kok lebih anteng-anteng gitu loh, nggak Oh, kreatif. kurang Saya tuh sampai bingung. ya, Iya Bu kurang Laras, kreatif gitu ya Bu ya. betul. Jadi itu kan kalau lihat ada komponen-komponen ya di dalam Iya, profil pelajar Pancasila ada 6 komponen kalau tidak salah. Berarti Bu Sarul akan mengembangkan yang mana ini? Ingin, itu Bu, yang kreatifnya itu Bu Laras. oh ya mengembangkan kreatifnya. Terus selain mengembangkan kreatif itu kan mestinya ada apa ya namanya indikatornya yang ingin dicapai oleh Bu Sarwo itu apa sih di ya. Eh, iya, saya tuh maunya murid-murid saya itu memahami konsep apa yang saya sampaikan, yang saya ajarkan itu dengan lebih mudah, Bu Laras. Ya. Terus mereka itu menikmati proses belajarnya, lebih kreatif lagi, mungkin lebih kepada menghasilkan produk yang bermacam-macam produk dari hasil kreativitas masing-masing itu tadi Bu Laras. Dan anak-anak juga enjoy gitu dalam pembelajaran, suka dalam pembelajaran. Jadi nggak hanya anteng diem kalau ditanya itu ya ya udah diem aja begitu Bu Iya Laras. ya baik. Kita jadi serba salah ya Bu kalau ada seperti itu. Baik, jadi Bu Sarwo sudah punya indikator ya tentang kompetensi kreatif tadi. Nah, kalau kita lihat di skala ya kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira yang sekarang itu ada di posisi angka berapa ya Bu ya? Kalau dengan situasi dan kondisi seperti ini, saya rasa saya masih di angka 5 deh Bu Laras. Angka 5. Oh, Iya, eh kalau kira-kira ingin ditingkatkan menjadi angka berapa ya Bu ya? saya itu ya maunya di angka 8 Bu Laras, 8 atau 9, 8 deh. 8 aja sudah cukup. Saya sudah senang nggak sekali Bu Laras di angka 8 itu. Oke, kalau di angka 8 itu menurut Bu Sarwo yang seperti apa sih? Angka 8-nya itu. Iya, angka 8 anak-anaknya sudah murid-muridnya itu sudah mulai aktif Bu Laras, aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan langsung merespon, kemudian untuk apa namanya Bu Laras mencari sumber belajar juga tidak kebingungan Ya, ya. gitu. Pokoknya aktif di dalam kelas untuk pembelajaran Bu Laras. Nah, kira-kira Bu Sarwo punya rencana nggak yang berkaitan dengan itu untuk pencapaian angka 8 gitu dalam pembelajaran? Eh, sebetulnya beberapa tahun ini karena ya 2 tahun ya Bu Laras saya tidak menggunakan ini, mungkin saya akan menggunakan kartu ajaib Bu Laras. Jadi ada metode kartu ajaib ya di mana saya akan membuat 16 pertanyaan dan 16 jawaban di dalam satu kartu begitu. Jadi satu kartu satu pertanyaan, satu kartu satu jawaban. Kemudian nanti kartu itu diacak, dibagikan kepada seluruh murid. Nah, dari situ kan murid akan membaca pertanyaan itu, kemudian mencari jawabannya. Atau murid yang menemukan jawaban mencari pertanyaannya, begitu Bu Laras. Oke, ya. Jadi murid itu ada keaktifan untuk berpikir juga ya, kreatif. Iya, Mencari jawaban, kreatif juga untuk terus mencari, ini ya ya. bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Betul. terus mencari pasangan tadi itu bagus loh Iya. Bu, itu bagus lagi diterapkan di masa sekarang karena anak-anak kan biasanya apa ya kalau yang sekarang setelah pandemi itu istilahnya apa Bu yang kemarin itu istilahnya Mager, itu dia malas gerak. betul malas gerak iya
Jadi itu bisa diterapkan ya menurut saya, masih bagus. Terus ada lagi nggak kira-kira ide lain mungkin Bu selain itu? Ada. Saya punya berpikir ini begini Bu Laras. Apa saya menugaskan anak untuk membuat mind mapping dari hasil pembelajaran tersebut sesuai dengan kreativitas atau kemampuan anak-anak. Misalnya, anak-anak yang sudah paham atau mahir IT itu bisa membuat Canva atau bisa membuat PowerPoint begitu ya Bu Laras, kemudian di-upload di IG dengan meng-hashtag nama saya. Atau kalau anak yang sukanya berkreasi dengan menggunting-gunting, menggambar-gambar, itu bisa di kertas buffalo begitu Bu Laras. Oke. Baru kepikiran? Tapi bagus Bu, itu mengadaptasi ini juga kan. Kalau sekarang kan zamannya teknologi, semua anak-anak hampir setiap hari kan pegang HP. Nah, kalau itu tadi Ibu lakukan juga pembuatan mind map melalui Canva dan sebagainya, kan kita menggunakan HP juga. Anak-anak juga menggunakan HP, jadi mereka tidak sekedar menggunakan HP untuk mainan, tapi untuk sebuah pembelajaran, Bu. Saya kira itu juga baik untuk diterapkan ya, Bu ya. Nah, itu tadi kan Ibu sudah punya rencana nih, ada 2 tadi rencana yang mau dilaksanakan. Ada apa tadi, yang satunya kartu ajaib, yang 2 itu yang membuat mind map ya Bu ya. Nah, ini kira-kira mau dilaksanakan benar apa enggak nih Bu? Kira-kira kalau dilaksanakan mau kapan ini waktunya? Saya karena saya sudah gemes Bu Laras, mungkin sesegera mungkin saya akan melaksanakan itu deh, waktunya nggak panjang-panjang ya. Iya. Wah, saya sangat setuju kalau dilakukan seperti itu. Anak-anak jadi semangat untuk belajar tuh loh Bu. Iya. Nah, itu kan berarti sudah. Kira-kira berarti setelah itu dilakukan, tindak lanjut dari itu apa Bu? Tindak lanjutnya dari hasil kreativitas anak bisa saya pajang di mading-mading kelas kalau itu berbentuk di dalam kertas itu tadi. Tapi kalau misalnya di-upload di IG, itu juga saya akan mengupload di IG saya, Bu Laras. Oke, bagus sekali itu. Wah, jadi saya senang ngobrol seperti ini loh. Ibu juga. Saya juga terima kasih Bu Laras. Aduh, ternyata saya janjian sama Bu Laras sungguh-sungguh. Saya tadinya nggak kepikiran, saya sudah buntu Bu Laras, tapi Bu Laras memancing. Iya betul, memang kadang kita butuh teman bicara untuk membicarakan itu. Sebenarnya Ibu punya solusi sendiri tadi, itu kan solusi dari Ibu sendiri. Saya hanya memancing bagaimana caranya supaya punya ide yang bagus. Terima kasih juga ini Bu Sarwo mengajak saya untuk ketemuan. Saya jadi punya ide baru juga ini bagaimana kalau dilaksanakan di tempat saya gitu loh. Kan masalahnya kita hampir sama ini. Iya. Ya udah Bu Sarwo, mungkin kita bisa ketemu lagi. Saya juga masih ada kesibukan. Saya kira Bu Sarwo sudah ini ya, sudah lega sekarang kan? Sudah Bu Laras, terima kasih sekali. Ya, salam buat keluarga Bu Laras. Ya, sama-sama, terima kasih juga Bu Sarwo. Iya. Jangan lupa. Sampai jumpa lagi nanti. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih ibu-ibu yang hebat, luar biasa. Kita kasih applause dulu meskipun belum selesai nih. Ya, luar biasa tadi praktek coach dan coachi antara Bu Laras dan juga Bu Sarwo yang luar biasa. Dan untuk sesi kita yang ketiga yaitu praktek coach dan coachi antara Bu Eko dan juga Bu Laras. Bu Eko sebagai coachnya dan kemudian Bu Laras sebagai coachingnya, seperti itu. Bisa kita mulai ya Bu Laras ya? Ya, bisa. Oke. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bu Eko kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Laras tambah cantik ini. Aduh, terima kasih. Tambah bersinar, berseri-seri gitu ya. Gitu. Meskipun kayaknya itu sedang sibuk itu, tapi kok kelihatan wajahnya itu tetap berseri-seri seperti itu. Ya, kita harus bahagia Bu. Meski beban banyak pekerjaan maupun pikiran, kita tetap harus bahagia. Iya, sebenarnya itu saya punya masalah loh. Saya itu, gimana ya?
mau cerita dengan siapa gitu loh. Makanya saya kepikiran, Bu Eko kelihatannya ini yang bisa diajak bicara untuk membicarakan masalah saya, Bu. Ya, silahkan aja Bu. Kalau saya bisa membantu, ya nanti kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing seperti itu. Silahkan Bu Laras, apa Iya, yang Bu. jadi permasalahan? Jadi gini loh Bu, sebenarnya saya ingin mendapat pencerahan. Jadi tujuannya saya ketemu dengan Bu Eko itu ingin mendapatkan pencerahan tentang saya itu kan diserai tanggung jawab atau koordinator proyek. Nah, proyek itu kan hal yang baru Bu di sekolah. Jadi teman-teman juga masih belum tahu bagaimana langkahnya dan apa yang harus diajarkan dan sebagainya. Dan yang paling agak susah adalah di bagian koordinasi. Jadi koordinasi dengan teman-teman, terus persiapan dan segala macam itu terus terang Bu, saya kalau hari Rabu setiap minggu itu selalu pusing, aduh besok ngapain ini, besok harus bagaimana. Jadi kita harus ada bikin skenario pembelajaran, harus nge-share materi, terus LK, menyiapkan ATK, terus penilaiannya itu rasanya itu saya sudah kalau hari Rabu sunut-sunut gitu loh. Saya itu mau ngomong dengan siapa gitu. Akhirnya ya itu tadi saya menghubungi Bu Eko. Ya, Tentunya kelihatannya itu sibuk sekali ya Bu ya, banyak waktu yang harus di manage dengan baik dengan sejumlah kegiatan yang luar biasa seperti iya ini. benar. Nah, kalau ini Bu, kalau tadi Ibu kan bingung gitu tentang koordinasi bagaimana tentang pembuatan proyek yang hal baru di sekolah. Nah, kira-kira ini Ibu itu punya enggak ini tim yang bisa membantu kerja Ibu? Jadi Ibu itu ketika bekerja ya kalau bisa punya tim, Ibu kan mungkin waktunya bisa di-manage dengan baik gitu. Ada Bu timnya? Tim itu ada Bu. Jadi kita itu ada dalam satu proyek itu ada 5 orang. Tapi seperti yang Ibu ketahui kita sekolah itu sampai jam 3:30 jadwalnya penuh. Jadi saya koordinasi itu susah. Kalau kita ketemu tim hanya ketemu 1 atau 2 orang, akhirnya hanya berbagi tugas. Saya apa, teman saya apa gitu. Tapi yang koordinasi dengan timnya sendiri dan koordinasi dengan fasilitator kelas itu sangat-sangat kurang. Padahal saya itu mau program selanjutnya adalah pameran Bu. Jadi pameran itu kurang sebulan lagi. Ini waduh saya ketar-ketir. Ini kalau saya nggak mampu koordinasi dengan yang lain, ini terus wujudnya pameran bentuknya seperti apa? Itu loh yang terjadi. Jadi tim saya anggap itu belum efektif itu. Jadi ini permasalahannya tentang bagaimana pembentukan sebuah tim, sebuah koordinasi yang lebih intensif sehingga koordinasi itu benar-benar bermakna, koordinasi itu bisa langsung bisa memecahkan permasalahan yang ada yang lebih ini ya Bu ya, lebih cepat seperti itu. Iya, betul. Mungkin saya kurang kolaborasi dengan teman-teman. Mungkin saya kurang menjalin komunikasi, kurang relasi gitu loh. Jadi mungkin itu penyebabnya tim tidak komunikasi tidak efektif mungkin ya Bu ya. Jadi saya kebingungannya di situ. Jadi ini Ibu mau mencoba mengembangkan kompetensi kolaborasi di antara teman-teman tim Ibu gitu ya tujuannya ya? Iya, saya ingin mengembangkan itu. Jadi biar masih ada waktu 1 bulan lah biar bisa terkejar itu yang namanya pameran itu yang bentuknya seperti apa. Kalau saya tanggung sendiri kayaknya saya nggak sanggup itu. Jadi mungkin ingin mengembangkan kolaborasi dengan teman, sejawat sama ini loh Bu, kemampuan berelasi. Ya, itu kemampuan berelasinya saya mungkin masih sangat kurang. Itu mungkin yang saya kembangkan, Bu. Kalau tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi dari berkolaborasi dan juga relasi. Iya. Ibu indikatornya yang seperti apa? Kompetensi kolaborasi yang diinginkan seperti apa? Relasi yang diinginkan seperti apa? Jadi supaya akan mudah nanti Ibu untuk mewujudkan apa yang diinginkan seperti itu. Iya.
Jadi indikatornya pengennya kompetensinya seperti apa? Saya inginnya gini, kalau dalam kolaborasi itu berarti paling tidak saya bisa membicarakan keinginan-keinginan saya, keinginan mereka, dan keinginan kami, komunikasi yang baik itu untuk melakukan kolaborasi. Jadi kita ada satu tujuan akhir yang akan dicapai. Kemudian kalau berelasi itu ya mungkin saya ingin tidak hanya fasilitator saja yang bisa kami jawil karena apa kita melibatkan banyak orang dalam satu sekolahan Bu. Jadi saya juga butuh dengan kepala sekolah, saya butuh dengan waka, saya butuh di bagian sarana prasarana juga, butuh dengan humas itu loh. Jadi kalau mereka itu sudah bisa untuk datang duduk bersama dalam suatu rapat, saya kira bisalah dapat satu keputusan yang sama-sama enak gitu. Dan saya yakin itu sudah bagian dari satu langkah ke depan dibandingkan saya stuck di langkah yang ini, Bu. Sekarang Bu, selama ini ya Bu ya, Ya. ketika Bu Laras berkolaborasi dengan teman-teman, berelasi dengan teman-teman dalam pembuatan tim tadi, dalam pembuatan proyek tadi, Ibu merasa berkolaborasi dan berelasi dengan teman-teman itu berada di, kalau dibuat skala angka gitu ya, dinilai lah antara 1 sampai 10 gitu. Ibu merasa kalau hubungan kolaborasi Ibu dan juga relasinya Ibu dengan teman-teman yang lain itu dalam sebuah tim itu nilainya berapa kalau Ibu bisa menilai gitu? Nilainya 6 kayaknya, Bu. Kenapa saya katakan 6 gini, Bu. Jadi memang di awal kita sudah kerja bareng di awal komunikasi kami baik. Tapi menjelang akhir-akhir ini kan banyak akhirnya beberapa fasilitator kelas itu ada yang PPG, ada yang kegiatan guru penggerak, ada yang kegiatan P3K dan sebagainya. Nah, itu akhirnya membuat komunikasi kami kurang baik dan koordinasinya menjadi juga kurang baik. Jadi ya di angka 6 itulah saya kira angka untuk saat ini. Berarti karena kesibukan dari teman-teman Iya, tadi, mungkin betul. secara kedinasan tidak bisa kita tinggalkan ya. Jadi Betul karena sekali. tuntutan juga, tuntutan profesi, tapi tetap kita harus pelayanan kepada anak-anak yang mengakibatkan tadi Ibu menganggap nilainya masih 6. Nah kalau Ibu sendiri itu pengennya di angka keberapa gitu, meskipun dengan banyak kesibukan dari teman-teman yang lain gitu, tapi tetap bisa berjalan koordinasinya, kolaborasinya. Ibu pengen berada di tingkatan angka berapa? Kayaknya angka 8 saja lah. Angka 8 sudah cukup bagus menurut saya. Angka 8 ya, Iya. angka 8 ya sudah bagus gitu. Tapi kan untuk mencapai angka 8 tersebut pasti kan kita harus ada caranya, ada langkah-langkah. Selama ini menuju angka 8 itu Iya, ya. betul. Ibu Laras apa yang direncanakan menuju angka 8 tersebut? Mungkin gini, Bu. Saya harus konsultasi kepala sekolah ya. Kemudian saya akan mengutarakan permasalahan saya, terus sehingga nanti mungkin kita akan mengadakan koordinasi dengan sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah, dihadiri oleh beliau dan juga melibatkan teman-teman yang lain. Nah, itu langkah saya mungkin akan seperti itu. Soalnya kalau sekedar saya yang memberikan pengumuman atau undangan untuk koordinasi ya tadi dengan berbagai macam alasan, tetapi kalau dengan atas nama kepala sekolah itu biasanya mau tidak mau akhirnya pada berangkat. Itu mungkin langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua tuh saya akan melakukan pendekatan lah dengan terutama dengan orang-orang yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sehingga mereka bisa ikut bergabung dengan kami untuk bisa melayani. Kalau selama ini kan urusan proyek ya proyek, sarana proyek ya proyek. Jadi bukan masuk ke dalam sekolah. Padahal itu kan bagian dari sebuah kegiatan kurikulum, harusnya kan dari sarapras kan ikut mewadahi. Jadi mungkin saya akan mengadakan pendekatan juga ke situ. Jadi biar bisa mencapai angka 8 tadi itu, Bu. Luar biasa ya. Apa yang tadi Bu Laras ya usulkan itu solusinya tadi supaya bisa mencapai angka 8 dengan
berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya, Itu betul. suatu langkah yang memang sangat baik karena bagaimanapun kita di instansi itu kita kan membutuhkan power juga ya Iya, salah betul satunya itu sekali. kepala sekolah itu memberikan ya punya power yang bisa punya wibawa yang bisa menarik yang lain yang mungkin tadi dalam koordinasi ataupun dalam berkolaborasi kurang baik tapi dengan adanya bahwa ini adalah kita sebuah instansi ada kepala sekolah di sana akan lebih memudahkan langkah Ibu. Terus kemudian tindak lanjutnya lagi apa Bu dalam kegiatan ini yang Nah, itu akan dia. Jadi tindak lanjutnya nanti kalau sudah terlaksana koordinasi secara intensif dengan Bapak Kepala Sekolah dan semua tim yang terpadu di situ, nanti kita akan mengadakan pameran Bu. Jadi nanti kita akan mengadakan pameran tanggal 25-26 Oktober. Nah, pameran itu juga nanti akan kami liput dan kami unggah ke media sosial sebagai bagian dari proyek P5 itu loh Bu. Jadi tindak lanjutnya ke arah sana. Ya, Bu Laras, ya semoga tadi rencana Ibu ya mencapai angka 8 dan rencana aksi yang ada, Ibu bisa berkomitmen dalam program tersebut. Kemudian tadi Ibu yang mengadakan pameran, nanti jangan lupa itu nanti kami diundang atau nanti paling tidak ada di link YouTube-nya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan program itu gitu ya Bu Iya, ya. ya baik. Terima kasih sekali. Oh, ide yang bagus itu Bu. Nanti akan saya berikan undangan khusus untuk Bu Eko ya. Iya. Aduh, terima kasih loh Bu. Saya hari ini agak berkurang ini beban saya yang selama ini saya tanggung karena ternyata setelah kita berbincang-bincang ternyata solusinya bisa ada gitu loh Bu. Ya, saya kira kemarin udah putak sekali saya menghadapi masalah ini. Iya. Ya, selamat ya Bu Lara. Semoga nanti apa yang tadi direncanakan ya bisa berkomitmen dan bisa program-programnya berjalan dengan lancar. Iya. Gitu ya Bu Laras Iya. ya. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan di lain waktu yang lebih menyenangkan lagi Ya. dan kita bisa menyelesaikan masalah yang kita punya. Iya, Gitu terima ya Bu kasih Laras. banyak Bu Eko. Nanti saya kirimi undangan khusus untuk Bu Eko ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang ada di kelompok SMP dan juga SMK. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan praktek coach dan coachee dengan praktek tirta di mana tadi kita sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian kita bisa membuat rencananya aksi apa, kemudian ini program-program seperti ini ya semoga nanti bisa kita terapkan juga kepada teman-teman yang lain seperti itu. Nah sekarang setelah tadi kita sudah melaksanakan praktek coach dan coachee, nah coba kita sekarang berefleksi apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mungkin bisa dari Bu Sarwo tadi ketika sebagai coach ataupun sebagai coachee. Nanti bisa juga bergantian Bu Laras ya. Silahkan untuk Bu Sarwo terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Eko untuk waktunya. Mohon maaf ada iklan. Refleksi diri setelah latihan, setelah praktek tadi, untuk saya itu adalah kalau saya sebagai coach itu saya harus benar-benar memiliki keterampilan keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya itu sangat penting bagi coach. Kemudian kondisi kehadiran penuh. Jadi penuh perhatian, peduli, ikhlas, dan totalitas itu harus kita punyai kalau kita sebagai coach. Kemudian apalagi ya Bu, yang perlu saya perbaiki adalah keterampilan bertanya itu tadi, kemudian menemukan cara untuk menuntun percakapan,
menjadi pendengar yang baik dan memperhatikan waktu coaching. Karena kalau misalnya ngelantur-ngelantur juga waktunya akan panjang begitu Bu Eko. Kemudian kalau untuk sebagai coachee, ternyata setelah dipraktekkan ada rasa lega. Kemudian yang tadinya buntu, pikirannya nggak terfikirkan, dengan coach yang baik, yang bisa memancing, itu akhirnya juga bisa keluar apa yang ada di dalam pikiran saya. Itu Bu Eko mungkin refleksinya. Ya, terima kasih Bu Sarwo, ya luar biasa. Memang ketika kita mempraktekkan diri sebagai coach, ya itu memang kita harus pinter lah, dari pinter bisa melihat bagaimana coaching kita, kemudian kita bisa melihat oh permasalahannya itu apa. Kemudian kita juga harus bisa memahami, kita juga harus punya banyak wawasan. Jadi ketika ada coach atau ada coachee ya, maaf, ada coachee yang bertanya gitu, kita sebagai coach itu kita bisa meskipun tidak memberikan solusi, paling tidak ada gambaran untuk mereka itu bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya. Itu ya Bu ya. Sekarang Bu Laras, menurut Bu Laras bagaimana tadi praktek kita? Iya. Ketika kita tadi jadi coach dan coachee, Bu Laras gimana ini Bu Ya, Laras? baik, terima kasih waktunya. Ketika saya menjadi coach ya, pertama ketika saya menjadi coach itu ternyata kita harus butuh yang pertama mungkin cepat tanggap dengan keadaan, karena jawaban-jawaban dari coach kadang kan tidak terduga. Jadi kita harus bisa memahami masalah itu dengan cepat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang keterampilan untuk menggiring, membuat pertanyaan dan mengorek ya namanya ya, mengorek jawaban dari si coachee untuk menuju ke jawaban yang memunculkan ide, itu juga butuh satu keterampilan tersendiri. Dan yang penting lagi di situ adalah harus betul-betul memahami dulu alur cerita seperti apa. Jadi kalau kita tidak memahami bisa lompat-lompat itu tadi alur ceritanya. Kemudian ya, yang kalau saya sebagai coach itu saya sebenarnya senang sekali karena apa? Terkadang kita memang membutuhkan seseorang yang diajak bicara untuk membicarakan masalah-masalah yang tidak semua orang bisa. Dan kalau dengan cara seperti ini berarti kan, oh ternyata saya bisa loh bicara dengan Bu Eko, dengan Bu Sarwo gitu loh. Kadang yang bisa memahami dan secara tidak langsung itu kan seperti memberikan satu pencerahan. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya saya sendiri yang menemukan solusinya, tetapi kan ada membuka pikiran gitu loh. Itu saya sebagai seorang coachee. Jadi sebenarnya sama-sama juga untuk sebagai coach maupun coachee harus punya pengetahuan yang lebih sebenarnya sih Bu. Demikian kalau dari saya. Terima kasih Bu Eko. Ya, terima kasih Bu Laras. Memang jadi sampaikan Bu Laras, kalau kita ingin menjadi coach itu paling tidak kita harus punya wawasan yang luas, kan seperti itu ya Bu. Dan dari kalau saya sendiri refleksi dari tadi praktek kita coach dan coaching, saya bisa menemukan yang di dalam Tirta ini bahwa ketika kita sebagai coach itu kita memancing coachee itu menilai diri sendiri. Kan tadi dikatakan bahwa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah di angka berapa? Antara 1 sampai 10 gitu. Jadi kan coachingnya itu kita pancing gitu ya. Dia itu sudah menilai dirinya sendiri dengan apa yang sudah dilakukan itu berapa. Dengan bisa menilai diri sendiri tadi, kemudian kita juga bertanya, lah targetnya berapa? Keinginannya berapa? Lah, seperti itu kemudian kan mendorong seorang coachnya tuh mendorong coachingnya akhirnya berpikir, oh iya, berarti saya juga harus punya target gitu ketika ditanya, nah pengennya angka berapa? Kalau sekarang sudah baru 4 atau baru 5, lah pengennya berapa? Nah dari situ sudah ditemukan bahwa nilainya pengennya 8, pengennya 9. Ketika kita sudah berpikir nilai, berarti kan yang kita lakukan selama ini kan masih salah gitu. Makanya ini coachingnya itu bisa memunculkan ide gimana bisa mendapatkan nilai yang sesuai tadi targetnya, itu langkah-langkahnya akan berpikir karena coaching sendiri kan yang merasakan permasalahan itu.
Kan dia yang tahu permasalahannya, dari situ dia akan menentukan ini apa. Kalau target bisa 8, bisa 9, itu yang harus dilakukan apa gitu. Jadi yang sangat menarik dari metode Tirta ini saya mengambilnya di situ, Bu. Jadi saya melihat bahwa ada kata-kata ya, ada dalam tuntutan di Tirta itu seorang coach itu meminta coachingnya untuk menilai dirinya sendiri dan kemudian nilai yang diinginkan berapa. Kalau saya mengambil dari refleksi dari metode Tirta itu yang sungguh luar biasa di situ. Kan kadang kita Neng, kalau sudah proses rekamnya, Iya. tolong klik yang bulat lagi, stop rekam, lalu kembali ke main room. Baik. Ya, tadi ya Bu ya, tadi apa yang sudah kita diskusikan ini sungguh menarik. Moga kita bisa praktekkan di tempat kita gitu, tidak hanya kepada rekan guru, tapi juga anak-anak gitu. Kadang anak-anak kan kita pancing, nilai kamu berapa sekarang, dan kamu pengennya berapa lah. Itu loh, yang sungguh luar biasa gitu. Itu ya Bu ya, mungkin pertemuan kita kali ini ya bisa kita lanjutkan lagi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu Sarwa atau Bu Laras ingin ditambahkan, silahkan. Belum dulu. Sudah lain waktu, Bu. Oh iya. Sudah kembali. Kita akhiri ya Bu ya. Alhamdulillah diskusi kita yang sungguh luar biasa ini, kita sudah bisa praktek coach dan coaching yang luar biasa. Semoga nanti langkah kita dimudahkan untuk selanjutnya. Gitu, kita akhiri dulu dengan bacaan alhamdulillah walhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila tadi saya menjadi moderator ada kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya klik ya.